Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita lanjut untuk materi sumber hukum Islam yang mukhtalaf ya, yang ketiga nih. Di rekaman sebelumnya tadi sudah kita sama-sama kaji, yaitu istihsan dan masalah mursalah ya. Dan yang ketiga ini adalah namanya istishab ya. Istishab. Dan mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber hukum Islam yang ketiga yang mukhtalaf yang dipersisikan pendapat oleh para ulama ini adalah istishab ya. Istishab secara bahasa artinya adalah selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan secara istilah istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Ulang lagi nih ya. Secara istilah ya, menjadikan hukum yang telah ada tetap. Menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Lanjut. Macam-macam istishab ini ya. Yang pertama adalah istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syarak atau hukum Islam ya. Contohnya sholat yang keenam ya. Ya tidak ada, adanya sholat 5 waktu. Sehari semalam kita wajib sholat 5 waktu ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang mereka-reka ada kewajiban sholat yang keenam, ya itu berarti memang tidak ada, ya. Jadi namanya istilah al-adam ya. Jadi eh, tidak ada dalil yang kemudian mengada-ada mewajibkan sholat yang keenam. Karena dalam Islam, dalam Al-Quran atau dalam Nas Al-Quran atau hadis itu wajibnya sholat hanya 5 waktu. Yang artinya sholat sunnah. Ya. Jadi nggak ada kemudian misalnya sholat duha menjadi wajib. Nah, tidak ada dalilnya nih yang keenam misalnya ya. Ini namanya istishab al-adam ya. Contohnya tadi ya, tidak ada dalil memerintahkan untuk sholatnya pada 6 kali sholat tidak ada. Yang ada adalah 5 kali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan lainnya adalah sholat-sholat sunnah. Lanjut, yang kedua. Istishab umum atau nas sampai datang dalil yang merubahnya berupa mukhassis atau nasikh ya, atau yang menghapus. Contoh nih, suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang merubahnya. Contohnya apa? Dalam Al-Quran, ya, hukum mewaris untuk seorang dapat mendapat warisan ketika orang tuanya meninggal atau wafat. Hukum tersebut berlaku umum untuk semua anak sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Contohnya apa misalnya? Nih ada contoh nih ya. Hadis Nabi yang menjelaskan bahwa pembunuh tidak mendapatkan warisan. Intinya apa? Anak dapat warisan dari orang tuanya lalu umum. Ya, semua dapat. Tapi kalau kemudian anak ini membunuh orang tuanya, maka tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Atau mungkin juga ada hadis lain yang mengatakan anaknya murtad misalnya ya, keluar dari Islam. Maka juga anak yang murtad atau yang keluar dari Islam juga tidak mendapatkan warisan. Ya, oke. Apalagi yang membunuh ini ya. Yang membunuh pun tidak dapat berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, ini
istisab umum ya, sampai dalil ada yang mengkhususkannya gitu ya. Oke. Yang ketiga, istishab hukum ya, yang ditunjukkan oleh syara tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Contoh ya, seorang wanita menjadi halal bagi laki-laki yang menikahinya secara sah. Dan hukum halal tersebut berlaku selamanya sampai ada hukum yang merubahnya. Misalnya apa? Misalnya adalah karena ada terjadi talak atau perceraian atau fasakh, yaitu talak yang karena suami tidak tanggung jawab ya, atau khulu ya, talak tebus misalnya. Jadi sini selama wanita ini memang tidak terjadi yang namanya perceraian atau fasakh atau khulu ya, maka tetap hukum nikah berlaku bagi pasangan suami dan istri ya. Jadi ini contoh yang istisab hukum yang ditunjukkan oleh syarak tetapnya. Kekal karena adanya sebab, tidak adanya sebab ya. Contoh lain nih, nggak saya tulis di sini. Contoh lain misalnya masalah wudhu nih misalnya ya. Kamu atau kita sudah berwudhu ya. Misalnya kita sholat maghrib sudah berwudhu. Kemudian masuk isya, kita sedikit ragu-ragu apakah wudhunya masih ada atau sudah batal. Nah, itu ya. Terjadi sedikit ragu-ragu, bimbang gitu ya. Nah, secara hukum fikih mengatakan selama tidak ada sebab yang membatalkannya, misalnya kamu tidur atau kita kentut ya, keluar angin, maka wudunya tetap ada, belum batal ya. Ini contoh yang lain ya. Jadi kalau misalnya kita ragu-ragu batal belum tergantung dari keyakinan kita. Kalau yakin belum kentut, belum tidur dan sebagainya, maka wudhunya tetap ada dan tidak perlu wudhu lagi. Tetapi ini ya, dalam pendapat yang lainnya mengatakan, kalau toh misalnya mau wudhu lagi, boleh nggak? Boleh. Itu namanya lah tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Meskipun belum batal, itu boleh. Namanya adalah memperbarui wudhu. Oke, lanjut. Yang keempat. Istishab keadaan ijma atas suatu hukum untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Ini contohnya nih ya. Sebagian ulama berpendapat orang sholat dengan tayamum lalu saat sedang sholat tiba-tiba dijumpai air. Nah, ini gimana nih? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sholatnya batal. Ini berbeda pendapat nih ya. Ada yang mengatakan sholatnya tidak batal. Nah, nih. Maka berdalilkan Islam ini terhadap sahnya sholat dengan tayamum sebelum melihat air. Nah, hukum tersebut terus berlaku sampai ada dalil bahwa melihat air membatalkan sholat. Di sini kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ya. Ada yang mengatakan sholatnya tetap sah, ada yang mengatakan harus berwudu. Nah, disinilah kemudian namanya istishab karena keadaan ijma atau suatu hukum yang terus berlaku dan menjadi perselisihan pendapat. Tapi kalau kita semua nih, kalau misalnya kita mengambil pendapat Imam Syafi'i yang memang ikhtiyat ya, atau kehtadian misalnya, maka kalau kita wudu karena sudah ada air itu lebih baik ya. Ini kalau kita mengambil pendapat Imam Syafi'i. Ya, jadi sudah tayamum ya, kemudian sedang sholat, kemudian airnya nyala ya. Maka di sini dalam pendapat Imam Syafi'i ya bisa dibatalkan sholatnya, kemudian berwudu. Tapi ulama lain berpendapat tidak, tetap aja sholat gitu ya. Dilanjut sholatnya saja, tidak perlu berwudu. Di sini adalah perbedaan pendapat. Oke. Ulama yang menerima dan menolak istishab sebagai sumber hukum. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian
Hanabilah, Dhahiriyah dan Syiah berpendapat ya bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya nih ya. Ya tadi ya misalnya masalah wudhu ya. Masalah wudhu ya pas sudah maghrib, sudah sholat maghrib, kemudian masuk isya, kemudian kita ragu-ragu batal atau belum, ya selama memang belum ada sebab yang membatalkan, maka tetap berlaku hukum yang sebelumnya, yaitu dia punya wudu. Ini pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Dhahiriyah dan Syiah ya, sampai Syiah juga nih ya. Nah, yang kedua nih ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah juga berpendapat ya bahwa istishab dapat menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada. Bukan sebagai hujah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Artinya di sini, kalau di Hanafiyah ini, ya selama memang hukum yang awal atau yang pertama ini, kondisi awal ini memang belum ada perubahan, maka tetap menggunakan hukum yang sebelumnya ada. Sampai betul-betul ada hukum yang menetapkan yang baru. Gitu ya. Ini ulama Hanafiyah. Jadi intinya poinnya adalah ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah dan juga ulama ulama Hambali ya, Zuhiri ini adalah 4 mazhab bahkan 5 mazhab ini menerima istishab sebagai dalil hukum ya dalam masalah-masalah fikih. Sedangkan ulama mutakallimin, ahli kalam, ya, istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Ini pendapat dari ulama mutakallimin atau ahli kalam ya. Jadi ini yang menolak hanya ulama mutakallimin. Sedangkan ulama Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i itu adalah menerima istishab ya. Kalau tadi sebelumnya yang siksan, kemudian juga masalah-masalah juga ada perbedaan pendapat. Oke. Lanjut ya. Oke. Ini untuk sadu dari A ya, sadu dari A nanti kita akan bahas pada PJJ berikutnya ya. Jadi cukup pada PJJ hari ini kita sudah sampai pada istihsan, kemudian maslahah mursalah dan istishab ya. Untuk sadari'ah dan seterusnya insyaallah kita akan lanjutkan pada PJJ berikutnya. Baiklah sekalian, ini sedikit Bapak tambahkan bahwa untuk belajar fikih ini di samping memang kalian juga menyimak apa yang Bapak sampaikan lewat rekaman di YouTube atau di e-learning, juga Anda tolong juga baca LKS atau modul yang sudah diberikan dari sekolah yang sudah kalian terima. Termasuk juga kalian bisa membaca buku e-book fikih yang sudah Bapak berikan di grup ya. Sehingga kalian bisa menambah wawasan dengan sumber-sumber yang lainnya dari rekaman yang Bapak berikan, kemudian buku yang e-book fikih, kemudian juga buku modul LKS atau juga sumber-sumber buku yang lainnya. Ya, supaya kalian juga semakin banyak wawasan dan ilmu pengetahuannya tentang fikih berkaitan dengan sumber hukum Islam baik yang muttafaq maupun yang mukhtalaf ya. Oke, anak sekalian, saya kira sampai di sini yang Bapak jelaskan. Moga-moga kalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa juga kalian Anda absen di e-learning ya. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.